Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Sari, kelas 29C. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS Profesi Keguruan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Elveni Nugraha. Saya berperan sebagai murid pertama dan ketua kelas. perkenalkan, nama saya Suci Karisma Said. Saya berperan sebagai murid kedua dan berperan sebagai siswa yang menyontek. Saya atas nama Nirmani berperan sebagai siswa ketiga. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Elviani. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Baik anak-anak sekalian. Baik, saya akan mengaseng terlebih dahulu. Andi Irmayani. Hadir, Bu. Suci Karisma Said. Hadir, Bu. Elviani Nugraha. Hadir, Bu. Amriani. Sakit, Bu. Oh iya. Gimana suratnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tanyakan ya kalau ketemu. Iya, Bu. Ya. Baik, sekalian masih ada yang ingat materi apa yang dipelajari minggu lalu? Saya, Bu. Apa? Wawancara, Bu. Ya, wawancara. Setelah kita mempelajari materi wawancara, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang puisi. Baik anak-anakku sekalian, buka buku paketnya pada halaman 54 dan perhatikan ya. Iya, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa pengertian puisi. Sebelum itu, Ibu akan bertanya, apa itu puisi? Tidak tahu, Bu. Saya, Bu. Ya, Puisi itu suatu rangkaian kata yang diungkapkan melalui perasaan seseorang. ya. Baik, Ibu akan menambahkan puisi merupakan salah satu karya sastra berupa tulisan yang mengandung irama, rima, ritma pada setiap liriknya. Saat membaca puisi, kalian harus memahami benar hakikat membaca puisi. Membaca puisi merupakan kegiatan yang dilakukan di depan orang lain sebagai pendengar. Melalui kegiatan tersebut, pembaca puisi bermaksud mengajak pendengar untuk memahami dan merasakan apa yang dibacanya. Untuk itu, dalam membaca puisi harus indah dan menarik. Nah, Ibu telah menjelaskan apa itu puisi. Anak-anak sekalian, perhatikan buku paketnya. Di situ terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, menghayati puisi yang akan dibacakan, yakni dengan memahami maksud isi puisi yang akan dibacakan. Yang kedua, ekspresi, yakni kemampuan dalam menunjukkan mimik wajah atas pemahaman isi puisi. Yang ketiga, pemahaman dalam pembacaan puisi, maksudnya sebelum membaca puisi harus menangkap makna yang terkandung dalam puisi sesuai dengan suasana. Yang keempat, pemenggalan kata secara tepat akan menentukan makna puisi agar tidak kabur atau jelas. Yang kelima, pelafalan atau pengucapan. Dalam pembacaan puisi perlu memperhatikan pelafalan atau pengucapan. Yang keenam, intonasi adalah naik turunnya nada pengucapan. Kata-kata yang ada dalam puisi yang diucapkan nada naik, ada pula yang diucapkan dengan nada menurun, dan ada yang diucapkan dengan nada mendatar. Nah, setelah Ibu menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi,
Coba anak-anakku lihat contoh puisi yang terdapat di buku paketnya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca contoh puisi tersebut. Cut. Sebelumnya, Ibu akan mencontohkan contoh membaca puisi. Iya, Bu. Iya, Bu. Pahlawan tak dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dan dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tengadah, menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang tampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Nah, setelah Ibu mencontohkan, anak-anak sekalian, ada yang ingin mengulangi? Saya, Bu. Pahlawan tak dikenal oleh Toto Sudarto Bahtiar. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tengadah, menangkap sepi sepadang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November. Hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang tampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, sepertinya Suci selalu sangat bersemangat membaca puisinya. Beri aplaus. Nah, setelah temannya membaca puisi, Ibu akan memberikan tugas untuk membuat puisi. Terlebih dahulu Ibu bertanya, apa sudah tahu bagaimana cara membuat puisi? Belum, Bu. Tidak, Bu. belum, Bu. Ya, di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang cara membuat puisi. Dicatat, Bu. Ya, catat. Iya, Bu. Yang pertama, diksi atau pilihan kata yang digunakan bersifat kias, padat, dan indah. Sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Yang kedua, dalam penggunaan majasnya sangat dominan dalam bahasa puisi tersebut. Yang ketiga, dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris
bukan bentuk paragraf seperti ada pada prosa dan dialog pada drama. Sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Yang keempat, dalam pemilihan diksi yang digunakan, dipertimbangkan dengan adanya rima dan sajak. Yang kelima, alur, setting dan penokohan tidak begitu ditonjolkan. Nah, Ibu telah menjelaskan tentang ciri-ciri umum pada puisi. Puisi juga memiliki unsur-unsur di dalamnya. Unsur tersebut adalah unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik puisi. Puisi juga memiliki sebuah struktur sebagai syarat-syarat dalam puisi seperti struktur fifik dan struktur batin. Nah, Ibu beri tugas membuat puisi dengan karangan sendiri. Iya, Bu. Ibu beri waktu 5 menit untuk membuatnya. Iya, Bu. Ya, anak-anak sekalian, buat puisi dengan 1 bait. Lalu kalau sudah, bacakan di depan kelas ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Apakah semua sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya persilakan kepada Suci Karisma Said untuk membacakan karangannya. Baik. Puisi saya berjudul Guruku. Ya. Guruku, kau sinari kami dengan ilmu yang kau berikan. Kau semangati kami dengan ikhlas. Kau berikan kami kasih sayang yang begitu lembut, seperti kain sutra. Guruku, betapa sedihnya engkau mengajariku. Betapa kecewanya engkau melihatku susah diatur. Betapa tulusnya engkau menasehatiku di sekolah. Guruku, tanpamu aku tak tahu bagaimana cara menulis, membaca. Tanpamu aku tak akan mengerti arti sekolah. Terima kasih, Bu. Ya, berikan aplaus kepada Suci Karisma Said. Suci, siapa temannya yang mau ditunjuk? Ingin membacakan puisinya. Andi Rumayani, Bu. Ya, saya silahkan. Iya, Bu. Puisi saya judulnya Motivator Sejati. Ya. Sang sahabat utusan Tuhan. Ajakan dan nasihat yang kau beri, jadikannya sosok yang berarti guna dewasaku di masa depan. Kau beri penataran ciptakan solusi dari perangkap kehidupan yang membelenggu. Jadikan diri ini seputih melati, semangat motivasi yang tak pernah berhenti dari pengalaman yang kau beri. Ikhlas dan tulus arahanmu untuk raih tujuan hidupku. Ya, beri aplaus kepada Andi Irmiani. Siapa yang mau ditunjuk? Evi, Bu. Ya, saya persilahkan kepada anak Evi. Jennifer untuk membacakan puisinya. Ya, terima kasih, Bu. Puisi saya berjudul Ibu. Ibu, 9 bulan lamanya kau mengandungku. Kau berjuang melahirkanku agar aku bisa melihat dunia. Ibu, terima kasih atas jasamu yang telah membesarkanku hingga menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Ya,
Anak Ibu Nugraha. Wah, semuanya bagus-bagus semua ya puisinya. Nah, Makasih, Bu. setelah membaca puisi, nah, Ibu akan berikan tugas. Puisi yang dibuat tadi dihafal di rumah, lalu minggu depan satu persatu naik menghafalnya dan melakukan gerakan yang sesuai. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi. Simpan semua buku catatan dan buku paketnya. Iya, Bu. Ibu akan berikan kertas. Tolong ketua kelas bagikan kertasnya. Sudah, Bu. Kerjakan tugasnya dengan baik dan Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Dan tidak ada yang menyontek ya. Iya, Bu. Ya, kerjakan. Cici, apa yang dilihat di bawah? Tidak ada, Bu. Naikkan bukunya. Baik, sudah ada yang selesai. Belum, Bu. Saya, Bu, sudah selesai. Sudah, Bu. Ibu tadi melihat Suci menyontek. Ibu akan memberikan sanksi kepada Suci Karisma Said, yaitu dengan tugas tambahan pada halaman 25 dan 30 sampai 30. Iya, Bu. Dikumpul minggu depan. Siap, Bu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita bernyanyi bersama-sama, yaitu di sini senang dan di sana senang. Iya, Bu. Ya, teman-teman, marilah kita bersama nyanyi. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah Iya, dan Bu. permantap puisinya ya. Iya, Bu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.